Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sebuah hadis dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna Rabbi," Nabi bersabda, "Inna Rabbi a'tani sab'ina alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab." Maksudnya Tuhanku memberikan kepada aku ada 70.000 daripada umatku itu yang besok akan masuk surga tanpa hisab. Faqala Umar, maka Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, fahalla stasatta, mengapa engkau tidak meminta tambah?" Faqala, akan jawab Nabi, "Istasattuhu fa'atani ma'kuli alfin sab'ina alfan." Aku telah minta tambah kepada Tuhanku, maka Allah memberikan kepadaku setiap 1000. Jadi setiap dari 1000 tadi itu atau nisab'in alfan, itu masih bawa lagi 70.000. Ola Umar falastasat tahu, maka tidak minta tambah lagi ya Rasulullah. Ola qadis tasattuhu fa'atani ma'kuli rajulin sab'ina alfan. Allah telah memberikan tambah kepadaku setiap orang itu masih membawa lagi 70.000. Qala Umar berkata lagi yang keempat, "Falastasat tahu, kenapa kau tidak minta tambah lagi ya Rasulullah?" Qala qadis tasattuhu fa'atani hakadha. Aku telah minta tambah kepada Tuhanku lagi dan Allah memberikan tambahku seperti ini. Dalam artian Allah memberikan sekian. Sekian itu apakah sekian sama 70.000 masing-masing atau wallahu a'lam. Ini kesempatan yang baik bagi kaum muslimin untuk mendapatkan surga tanpa hisab. Ini nonton jumlahnya 70.000 kali 70.000. Nah, jadi 70.000 itu berapa jumlahnya? 70.000 peng 70.000. 4,9 juta. Ya. Dikalikan lagi 70.000. Semoga-moga katut. Katut itu. Umat ini yang sungguh-sungguh kan nggak banyak. Sing subuhane tenanan kan mung sithik. Sing salate tenanan ora akeh. Sing gelem ngaji ya ora akeh. Ya mudah-mudahan lah yang bersungguh-sungguh dan istiqomah, ini akan mendapatkannya. Para ulama mengatakan, berkumpullah kamu dengan orang-orang yang istiqomah. Jangan kau berkumpul dengan orang-orang yang dikejar-kejar oleh dunia. Karena istiqomah itu hanya diberikan pada orang-orang yang beriman. Kalau dunia diberikan pada orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Tapi istiqomah cuman diberikan pada orang-orang yang beriman. Istiqomah berpegang teguh dengan tali agama Allah, memedomani dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebaik-baiknya sampai kembali kepada Allah. Ini hanya orang beriman yang punya. Dan siapa istiqomah, maka la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Besok dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Alias dunia dan akhirat insya Allah tidak akan dihantui oleh ketakutan dan kesedihan. Mati pun kita dalam keadaan penuh harap akan kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadilah orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh dan istiqomahlah, insya Allah kita tidak menjadi orang-orang yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan surga tanpa hisab. Ini keberuntungan kita.
kebaikan umat itu ini diwenehi kesempatan mlebu surga tanpa hisab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sedangkan dalam riwayat Abdullah bin Bakar As-Sahmi, demikian seraya mengerentangkan kedua tangannya sambil menciduk pasir. Nah, Nabi itu ketika mengatakan atoni hakada, itu sambil merentangkan kedua tangannya lalu menggenggam pasir. Piro pasir genggam itu jumlahnya piro? Sama ini jumlahnya piro? Hah? Jumlah itu tanda jumlahnya banyak, apa yang mau sak genggam itu tok gitu. Makanya ketika Nabi itu membentangkan tangan dan menggenggamkan ke pasir, itu pertanda jumlahnya banyak, karena ngitung pasir itu ora iso, angel. Piro jumlahnya pasir itu? Nah, akhirnya sangat banyak. Mudah-mudahan karena enggak diketahui banyaknya, nah, dikatakan Hasyim menyebutkan ini adalah dari Allah, bilangannya tidak diketahui seberapa banyaknya. Artinya banyak orang yang diberi kesempatan surga tanpa hisab, tapi hanya ada di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digelem ra gelem, nek pengen entuk kesempatan surga tanpa hisab, ya jadilah umat Islam. Berimanlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalankan syariatnya dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan yang sumbernya dari Ibnu Sur'ah bahwa Surah Ibnu Ubaidah menceritakan bahwa Sauban tengah mengalami namanya sakit di Hims. Sahabatnya seorang sahabat Nabi, beliau sakit di kota Himso. Himso itu di Suriah. Nah, kemudian di kota itu ada juga seorang sahabat namanya adalah Abdullah ibnu Qars al-Asdi. Tetapi sahabat ini tidak menjenguknya karena kesibukannya dan tidak tahu kalau sahabat ini sakit. Lalu menjenguklah seorang laki-laki dari Kalayin dengan maksud menjenguknya. Maka Sauban berkata kepadanya, apakah engkau dapat menulis? Dia jawab, ya. Kalau begitu tulislah. Lalu Sauban mengimplakkan atau mendiktekan suratnya yang ditujukan kepada Amir Abdullah bin Qars. Sahabatnya sahabat Nabi yang meminta dituliskan surat kepada yaitu Abdullah ibn Qars, yang isinya sebagai berikut. Dari Sauban, pelayan Rasulullah SAW. Amma ba'd. Sesungguhnya seandainya Musa dan Isa alaihissalam mempunyai seorang pelayan yang sedang sakit di dekatmu, kamu harus menjenguknya. Jadi seandainya Nabi Musa dan Isa punya seorang pelayan yang sedang sakit di dekatmu, kamu harus menjenguknya. Lalu ia menghentikan imlaknya dan melipat suratnya, kemudian berkata kepada laki tersebut, maukah engkau mengantarkan surat ini kepadanya? Ia menjawab, iya. Lalu laki-laki itu berangkat membawa surat itu dari Sauban dan menyerahkan kepada Ibnu Qars. Ketika Abdullah bin Qars membacanya, lalu ia berdiri dengan kaget dan orang-orang merasa heran dengan sikapnya itu. Apakah terjadi sesuatu atas diri Ibnu Qars? Kemudian Abdullah bin Qars datang menjenguk Sauban, lalu masuk menemuinya dan duduk di dekatnya selama sesaat.
lalu berdiri, tidak pergi, tetapi Sauban memegang kain selendangnya dan berkata, duduklah, aku akan menceritakan kepadamu sebuah hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Aku pernah mendengar beliau bersabda, adkhulunal jannata min ummati sab'una alfan la hisaba alaihim wal azaba ma kulli alfin sab'una alfan. Sesungguhnya akan masuk surga dari kaumku, kalangan umat Islam ini 70.000 orang tanpa hisab dan tanpa azab. Setiap 1.000 orang dari mereka disertai dengan 70.000 orang yang berikutnya lagi. Ini kata Sauban, pelayan Rasulullah kepada Amir kota Himso di Damaskus sana, di Suriah sana, yang menunjukkan bahwasanya apa? Benar-benar ada di dalam umat Islam ini besok 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa, berarti langsung lebu bledeng. Dan masing-masing orang itu masih membawa 70.000 lagi. 70.000, berarti ditambah lagi 70.000. Nah, jadi 70.000 peng 70.000. Ada 70.000, masing-masing bawa 70.000. Ada ngepeng bae. Ya. 70.000 mau siji ping 7 gawa 70.000. Nah, ini 70.000 ping 70.000. 70.000 masing-masing itu gawa 70.000. Katut ora wae dhewe iku. Makanya dulu pernah ada seorang laki-laki pas Nabi mengatakan itu, tanya Rasulullah, doakan aku termasuk dari golongan itu. Kemudian ia jawab, kamu termasuk. Nah, lalu orang-orang pun mengacungkan tangan, saya juga. Tapi Nabi menjawab, sabaqaka Ukasah, kau sudah kedulukan oleh Ukasah. Maknanya jadi begini, kalau pada masa sahabat saja Nabi mengatakan kau udah kedahuluan Ukasah, maknanya gimana ini? Nah, maknanya bisa jadi begini. Pertama, sing mlebu surga dari umatku ini kaya sing dikarepne Ukasah saka dongaku mung siji, liyane kudu mbudidaya dhewe-dhewe, itu maksudnya. Alias sing mlebu surga tanpa hisab saka umatku sing krana dongaku mung siji. Sapa? Ukasah bin Mihsan. Liyane tetap kesempatan surga tanpa hisab, neng kudu usaha dhewe. Ora mung tengok-tengok ngenteni donga gitu. Bukan berarti enggak ada kemungkinan bagi kita. Insya Allah ada kemungkinan bagi yang bersungguh-sungguh, bagi sing tenanan. Ini loh. Dewi itu kan kadang-kadang nek duwe acara dan akan kita dapat hadiah di situ. Karena hadiah itu ora akeh, kan dipilih. Nah, kita beri hadiah pada orang-orang yang punya prestasi. Ini. Sak masjid mau jane jamaah 200. Kebetulan enek sing arep meneh hadiah cacahe 80. Di 200 enggak semuanya, dipilih berapa orang? Cuman 80 saja. Oh iki. Sapa diantaranya?
yang pasti masuk orang yang biasa ikut pengajian kuliah subuh, baik yang ngantuk ataupun yang tidak, itu katut. Karena dia ada di sholat subuh itu. Nah ini sudah beres. Yang udah ada di sini itu beres semua, katut kabeh. Jadi sing ajek ulah subuh, baik pria wanita, mbuh melek apa merem, apa neh melemrek itu kan. Itu kabeh itu. Aman loh? Aman. Ternyata orang oke. Jiro lupat monem pitu walu song. Sesuk cek siar bareng Surabaya. Tapi oke. Nah, ternyata hanya 20 orang. Goleke meneh. Wes. Cek teras widak to. Goleke meneh. Sopo iki? Anu sing ajak salat 5 waktu berjamaah. Nyata wonge ya padha karo sing iki. Wonge padha karo sing ajan sing ajak jamaah ya wonge ya padha sing ngaji iki. Enek tambahan beberapa. Ternyata cuma ada 5 tambahnya itu. Berarti mung 25. Cek turah piro? Nah, cek turah 55. Goleki meneh. Sing Jumatane teko sadurunge khatib naik mimbar. Nah. Wonge ya padha. Wonge iki meneh. Sing selawe mau ya katut, padha meneh iki. Jebule tambane mung 3. Nah. Sing pira 52. Nah. Tambahi meneh sing melu pengajian keliling saben malam semua. Lho, padha meneh. Wonge ya kuwi meneh. Nah. Malah sing jaba ora nek tambahe blas. Lah wonge ya jek kuwi kok. Metu pengajian yang jaba itu nek ora wong sing ulangan ya angel. Ternyata sing salat mau ya ora nambahi. Sing iki pengajian ora nambahi. Tetep ije enek 52. Sapa iki? Tambahi meneh. Goleki meneh. Wes. Dicari-cari siapa lagi yang patah seperti ini? Ternyata tidak ada. Sentek. Nah, berarti nek ngono turane cek. Oke, muga-muga turane iki awake dhewe. Berarti iki tadi. Nah, jadi inilah makanya jebul ora oke. Jamaah masjid itu 100 itu saya kayak ada 200 dan kriteria seperti ini itu kan enggak banyak itu. Jebul mung 35. Akhirnya goleki meneh ya mung semono kuwi. Wong ngisi pengajiannya aku nang pirang-pirang gone wong ya ora tau ganti mung kuwi. Kira ketok nyandi genderone orang abang kok sak ketoke mau mati. Nah, ini makanya kita ndak banyak. Sing yang masjid subuhan ya kuwi. Sing pengajian ya kuwi. Sing Jumatan ora telat ya kuwi. Sing pengajian keliling ya kuwi, ya wis. Akhirnya dirubah. Ini sekarang dikatutne bojone wong sing mau. Wah. Kadang ora nek tunggale kan akhirnya bojone wong sing do mangkat itu dikatutne. Aman. Jadi ketemunya tambah 32 tambah 35 berarti wis tidak papat. Cek turah piro? Cek turah 16. Sebelum saudara anak sendiri bojo barang. Ustate ra ndek bojo, muadzine ra ndek bojo. Astaga turah. Dadi cek 18. Sapa meneh iki tiga iki. Tuh. Akhirnya marbote marbote jebule melu iki. Nah, padha.
Sing wakaf. Sing wakaf jebule wis mbuh nyandi parane. Nah, kalau kita yang kerja di rumahnya nggak tahu, Allah Maha tahu. Yang jelas ternyata tidak banyak orang-orang yang potensi mendapatkannya. Meskipun ada kesempatan, sebenarnya kadang-kadang kemutaannya itu turah orang malah kurang. Di kuota 200 itu jebule ora kecekel kabeh. Karena nggak memenuhi kriteria tadi itu. Nah, kalau kita hitung-hitung, iso jadi, gitu kan. Senajan tong 70 masing-masing itu, 49 juta mau itu. Urung karo awake dhewe itu ora katut. Muga-muga itu termasuk wong sing katut mlebu surga tanpa hisab. Allahumma amin. Ayo terus tenanan aja terus. Nah, enek berita ngono wis santai-santai wae lah. Wong sok turane jek akeh. Sing anyelke ngono kuwi itu. Padahal kita tidak tahu itu. Turane itu pira ora mudeng. Kita ini enggak cukup hanya dengan berharap. Satu ketika Nabi pernah mengatakan ketika membonceng salah seorang sahabat, salah itu Anas bin Malik, ya. Nabi itu mengatakan, "Aku tak kandani, neng kamu jangan kamu jangan cerita karo wong." Ndak, mereka ini berpangku tangan. Ya, itu ndak berpangku tangan. Artinya mereka itu ndak sregep males-malesan. Ya. Bahwa selama orang di dalam dirinya itu masih ada imannya, seentuk swarga. Ya. Jojo wong sing penting aku iman karo Gusti Allah, aku yakin ning ora salat. Halah kan cek iso mlebu swarga. Itu berpangku tangan begitu itu. Yang paling berpotensi mendapatkan itu orang-orang yang bersungguh-sungguh. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika sabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka berpegang teguh dengan imannya. Berarti apa sing diperintah Allah udah dilakoni, terang didoi. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan bagi mereka, enggak ada kesedihan. Artinya apa? Pasti masuk surga. Kenapa? Nggon wedi sedih mau nang neraka. Ketakutan sedih itu ada di dunia kalau sekarang, nanti dia kan cuma di neraka. Surga tidak ada kesedihan. Nang surga itu paribasane bojone ora mlebu surga, itu seneng deh. Kita masuk surga, bojone ora mlebu surga. Kuwi dia seneng apa? Dijoli widodari sing ayu. Chris original. Nah, soalnya top markotop Jos Gandis. Nah, itu. Nah, itu paman ada itu orang mlebu swarga. Mlebu neraka wis. Karena mue kabeh. Ya sangat beruntung orang yang di dalam surga. Tapi syaratnya apa? Sumastaqamu. Iman, setelah iman dia istiqomah. Ulaika sabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah namanya penduduk surga. Menempatinya selama-lamanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ada lagi, intine wong ini pengen termasuk wong sing tanpa hisab mau apa? Ya berimanlah. Dengan sungguh-sungguh dipegang kuat-kuat, diyakini sejak pernah akan berubah lagi sampai mati. Kemudian sibukkan diri kita, perbaiki diri kita dengan amal-amal yang soleh. Dan hentikan dari yang mungkar. Omah itu kan nek mung dijarke, meskipun omah apik, kalau tambah apik tambah elek. Rusak. Istiqomah itu merawat diri kita itu selalu bersih
Dengan apa caranya? Ya beramal soleh. Cara merawat diri supaya bersih itu apa? Dengan beramal soleh. Sibukkan dengan kebaikan. Dan menghentikan dari kemunkaran. Karena pengaruh dari sono luar sono datang merusak, itu namanya apa? Dikon nahi mungkar. Ini loh. Nah, usum nyamuk. Itu do sibuk nggolo obat nyamuk, semproti. Ben pengaruh buruknya tidak datang. Kan gitu. Kalau dibiarkan saja, nyokoti wong sholat. Ya toh, nyamuknya wong sholat. Akhirnya wong sholat mau padha ora khusuk, soalnya mau nggaruki sikile wae. Nah, alias pengaruh mungkar itu kuat sekali. Maka ben orang pengaruh kemungkaran yang bisa menjadikan kita gak istiqomah, disuruh kita itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Pantaslah Nabi telah menyebutkan orang yang beramar nahi mungkar termasuk orang-orang yang beruntung. Allah juga mengatakan wa ulaika humul muflihun. Itu orang beruntung. Sebab dengan kemakrufan yang ditegakkan, mungkar yang di bumi hanguskan, maka keadilan akan tegak. Nah, dengan demikian, bila kita ingin dapatkan hisab tanpa hisab surga tanpa hisab tadi itu, ya jadilah orang yang istiqomah. Setelah kita akan selamat dunia, selamat di akhirat. Demikian, karena sudah datang namanya hadiah istiqomah, kita nikmati dulu, kita sambung di hari yang selanjutnya. Maka mungkin bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.